Untuk soal yang pertama, yaitu jawabannya jumlah unit yang direncanakan untuk dijual dan harga jual produk sepatu laki-laki. Penjualan dalam unit tahun 2012 20.000 dikali 120% sama dengan 24.000. 120% ini hasil dari dia mengalami kenaikan sebesar 20%, makanya dia menjadi 120%. Selanjutnya bulan Januari 24.000 dikali 10%. 24.000 ini dari sini. Untuk 10% dari soal, karena di soal jelaskan masing-masing adalah 10%, 5%, dan 15%. Untuk harga jualnya yaitu adalah 18.000 dikali 120% sama dengan 21.600. Untuk sepatu perempuan, penjualan dalam unitnya adalah 2.000 dikali 120% sama dengan 2.400. 2.000 ini dari soalnya, 120% ini sama kayak tadi. Nah, untuk 2.400 dari sini dikalikan dengan 10%, hasilnya 240. Ini sama 10, 5, dan 15. Untuk harga jualnya yaitu 2.500 dikali 120% adalah 300.000. Selanjutnya, untuk penjualan setiap bulan per produk sepatu laki-laki, penjualan pada bulan Januari adalah 2.400 dikali 21.600. Hasilnya adalah 51.840.000. 2.400 ini dari sini, sedangkan 21.600 adalah dari sini, hasil dari harga jual tadi. Nah, selanjutnya untuk sepatu perempuan adalah Januari 240 dikali 300.000 sama dengan 72.000. 240 dikali 300.000 hasilnya 72 juta tadi maksudnya ya. Selanjutnya untuk PT Mekar Berseri, yaitu anggaran penjualan 3 bulan pertama tahun 2013, bulan Januari, Februari, dan Maret. Pada penjualan pertama yaitu penjualan dalam unitnya adalah 2.400 dikali harga jualnya adalah 21.600. Sama kayak yang ini tadi, ambilnya dari 2.400 dikali 21.600, hasilnya adalah 51.840.000. Yang bawahnya juga sama dikalikan. Nah, kemudian untuk sepatu laki-laki ditambah dengan sepatu perempuan totalnya adalah 123.840.000 rupiah. Dari sini ditambahkan 61.920.000 ditambahkan 185.760 juta, hasilnya adalah 371.520.000. Untuk jawaban nomor 2 yaitu buatlah anggaran penjualan untuk 2009 dengan menggunakan metode trend moment. Jawab. N-nya ini kan ada tahun 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi N-nya adalah 6. Untuk penjualan atau Y adalah 240, 250, 280, 290, 305, 330, maka totalnya adalah 1695. Untuk X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya adalah 15. X kuadrat adalah kuadrat dari jumlah yang X ini. 1, 4, 9, 16, 25, dan totalnya 55. Untuk XY adalah X dikalikan dengan Y. Hasilnya adalah 250, 0, 250, 560, 870, 1220, 1650, dan 4550. Nah, untuk rumus trend moment tadi, metode trend moment ya adalah jumlah Y sama dengan A dikali N ditambah jumlah X. Nah, ini kurang dari sama dengan X, Y sama dengan maksudnya ini adalah
jumlah dari XY sama dengan A dikali jumlah X dikali 6 dikali jumlah X kuadrat. Maka 1695 sama dengan 60A ditambah 15B. Kemudian 4550 sama dengan 15A ditambah 55B. Kita samakan penyebut untuk mudah dieliminasikan. Ini menggunakan dikali 15 dan ini adalah dikali 6. Biar hasilnya 0. Nah, maksudnya bisa dibagi, yaitu ini 90A dikalikan 90A ditambah 225B sama dengan 25.425. Kemudian ini adalah 90A ditambah 330B sama dengan 27.300. Dikurangi hasilnya adalah min 105B sama dengan min 1875. Maka B sama dengan 17,857. Saya ngambil 3 angka di belakang koma. Untuk 6A ditambah 15B sama dengan 1695. Karena B sudah diketahui, maka 6A ditambah 15 dikali 17,857 sama dengan 1695. 6A sama dengan 1695 dikurang 267,5855. Jadi 6A sama dengan 1427,145. Untuk A-nya adalah 1427,145 dibagi 6, maka hasilnya adalah 237,857. 3 angka di belakang koma lagi ya. Untuk Y sama dengan A ditambah B kali X. Tadi A-nya sudah diketahui 237,857 dan B-nya sudah diketahui 17,857. Nah, dikalikan dengan X. X-nya tadi 6 ya, N-nya 6. Maka hasilnya adalah 237,857 ditambah 107,142 adalah 344,99. Dan saya bulatkan menjadi 345. Kemudian untuk jawaban soal nomor 3 yaitu susunlah anggaran pemakaian bahan baku bulan Juli 2008. Jawab, untuk penjualannya adalah 200.000, persediaannya 10.000, barang jadi yang dibutuhkan adalah 210.000. Nah, persediaan awalnya adalah 20.000. Untuk menghitungnya adalah penjualan ditambah persediaan, hasilnya dikurang dengan persediaan awal. Ini tadi persediaan akhir ya. Jadi jumlah barang jadi yang diproduksi adalah 190.000 unit. Jumlah produksi barang jadi adalah 190.000 unit. Nah, standar kebutuhan bahan baku atau unitnya tadi adalah 4 sur tadi. Terus jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi adalah 760.000 unit. Kemudian harga bahan baku per unit adalah 2.000. Total biaya bahan baku produksi adalah 1.520 juta. Ini 760 adalah hasil dari 190.000 dikali 4 adalah 760.000. Kemudian dikalikan 2 hasilnya adalah 1.520 juta. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu jawabannya persediaan awal adalah 1.200. Pada bulan Januari 4.800, Februari 4.200, Maret 4.200, April adalah 3.000. Untuk totalnya adalah 16.200. Persediaan akhir adalah 1.000. Jadi 16.000 dikurangi 1.000, yaitu 16.000 ini adalah dari penjumlahan bulan Januari sampai April dikurangin 1.000, yaitu persediaan akhir, maka hasilnya adalah 15.200 yang harus diproduksi ya. Persediaan awal adalah
15.200 dikurangi 1.200 sama dengan 14.000 unit yang harus diproduksi. 1.200 tadi dari persediaan awal ini ya. Untuk pengalokasian tingkat produksi, yaitu produksi 4 bulan adalah 14.000 unit. Produksi per bulannya adalah 3.500 unit. Mengapa 3.500? Karena 14.000 ini dibagi dengan 4 bulan, maka hasilnya adalah 3.500 unit. Kemudian, alokasi anggaran produksi PT Cahaya Lestari. Bulan Januari, Februari, Maret, April. Untuk rencana penjualannya adalah 4.300, 4.200, 4.200, April 3.000. Nah, ini untuk rencana penjualannya tadi adalah 16.200 totalnya. Persediaan akhir adalah 1.000, kebutuhan 4.500, persediaan awal 1.200, dan rencana produksi adalah 14.000. Nah, ini tadi adalah persediaan akhir tadi sudah ada di soal, yaitu 1.000. Kebutuhan ini 4.500. 4.500 ini adalah hasil dari 3.500 ditambah dengan persediaan akhir, maka hasilnya adalah 4.500. Itu tadi kebutuhannya. Untuk persediaan awal 1.200 sudah ada di soal, dan ini rencana produksi ini 14.000 ini di sini. Produksi 4 bulan tadi. Untuk mengerjakannya dimulai dari bawah terlebih dahulu. Misalkan pada bulan April kebutuhannya yaitu 4.000. 4.000 adalah hasil dari 3.000 ditambah 1.000, maka hasilnya adalah 4.000. Kemudian 500 ini adalah hasil dari 4.000 dikurangi 3.500, maka hasilnya adalah 500. Begitu juga seterusnya hingga ke atas, yaitu seperti 4.200 ditambah 500, hasilnya adalah 4.700. Sama sampai selesai hingga bulan Januari. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, satu kemeja adalah 6 menit. Untuk honornya adalah 6.000 per jam. Yang satunya adalah satu kemeja 3 menit. Honornya adalah 4.800 per jam. Yang ditanyakan adalah 2 departemen, yaitu departemen penjahitan dan departemen pengemasan. Untuk departemen penjahitannya yaitu jumlah produksi adalah 2.300. Standar penggunaan jam kerja langsung adalah 6 menit, yaitu 0,1 jam. Upah per jamnya tadi adalah 6.000. Jumlah tenaga kerja langsung adalah 2.300 unit dikali 0,1 jam. Sama dengan hasilnya adalah 230 jam. Anggaran biaya departemen penjahitan adalah 230 jam dikalikan dengan 6.000. Tadi kan 6.000 kan per jam, maka dikalikan 230 adalah hasilnya 1.380.000. Untuk departemen pengemasan yaitu jumlah produksi tadi 2.300. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung adalah 3 menit 0,05 jam. Upah per jam tenaga kerja langsung adalah 2.300 unit dikalikan 0,05 jam, yaitu hasilnya adalah 115 jam. Anggaran biaya departemen pengemasan adalah 115 jam dikali 4.800, maka hasilnya adalah 5.550. Maksudnya adalah 552.000 rupiah. Itu adalah departemen pengemasan.